إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع ملته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. معاشر المسlimin, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Ikhlas Polsek Wonocolo yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat rahmat, taufik dan hidayah Allah, kita semua dapat melangkahkan kaki kita. Kita semua dapat melaksanakan perintah Allah, ibadah salat Jumat pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang mahdhah maupun ghairu mahdhah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, dan marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini saya akan menyampaikan perkataan Al-Imam Abu Laith, nama panjangnya An-Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi. Beliau dilahirkan di Samarkand, nama kota yang ada di negara Uzbekistan. Beliau adalah seorang ulama besar, ahli di bidang tafsir, ahli di bidang ilmu hadis, dan ahli di bidang ilmu fikih. Beliau berkata di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, man arada an yanjuwa min azabil qabri fa'alayhi an yulazima arba'ata asya'a. Man arada an yanjuwa min azabil qabri, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, fa'alaihi an yulazima arba'ata asya'a, maka hendaklah melaksanakan 4 perkara. Di antaranya 4 perkara tersebut, yang pertama, famuhafadhatus salawati, yaitu menjaga sholat 5 waktunya. Jadi barang siapa yang tekun menjaga sholat 5 waktunya, insya Allah di dalam kubur dia tidak akan mendapatkan siksa dari Allah, yaitu dari malaikat mungkar dan nakir yang telah diperintahkan oleh Allah, lolos dari siksa kubur. Rasulullah bersabda, man hafadha ala salawatil khamsi kanat lahu nuran wa burhanan wa
siapa yang menjaga salat 5 waktunya, maka dia akan diberikan cahaya oleh Allah. Hidupnya bercahaya, waktu meninggal dunia mukanya bercahaya, dan waktu masuk ke liang lahat wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Dan akan diberikan bukti oleh Allah, dan juga akan diberikan keselamatan besok di hari kiamat orang yang menjaga salat 5 waktunya. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia. Lalu yang kedua, was-shadaqatu, orang yang selamat dari siksa kubur, yaitu orang yang memperbanyak sedekah. Orang yang memperbanyak sedekah ialah orang yang dermawan. Dimanapun dia ada acara yang sifatnya agama, bersedekah lebih banyak untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sakhiyyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah." As-sakhiyyu, orang yang dermawan, qaribun minallah, itu dekat kepada Allah. Segala permintaan orang yang dermawan, insyaallah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaribun minal jannah, dan orang yang dermawan ini dekat dengan surga. Bahkan surga rindu mencintai orang-orang yang dermawan. Mohon maaf, surga bukan tempatnya orang yang pelit, namun surga tempatnya orang yang dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaratun la yaqbalullahu salatahum." Ada 10 orang yang salatnya tidak akan diterima oleh Allah. Namun satu saja, karena waktunya terbatas. Di antara 10 orang yang salatnya tidak akan diterima oleh Allah, yaitu rajulun yusalli la yuaddi zakatahu. Rajulun yusalli, yaitu orang yang salatnya hebat, salatnya tekun, tapi kenapa ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah? La yuaddi zakatahu, dia enggan membayar zakat fitrah, enggan mengeluarkan zakatul mal, dan enggan bersedekah alias pelit. Jadi siapa saja yang ahli ibadah tapi dia pelit, Allah tidak suka, dan surga bukan tempatnya orang yang pelit. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia. Lalu yang ketiga, wa qira'atul Quran, orang yang selamat dari siksa kubur, yaitu orang yang memperbanyak bacaan Al-Quran. Setiap hari, setiap waktu, dia selalu rindu dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena kata Rasulullah, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Maka sesungguhnya Al-Quran besok di hari kiamat akan datang, akan memberikan syafaat kepada si pembaca Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, bagi kita yang tidak bisa membaca Al-Quran, atau kita sebagai orang tua, mau putra putrinya letakkan di pesantren, kalau tidak bisa letakkan di TPQ, insya Allah putra putri kula panjenengan akan ahli di bidang membaca Al-Quranul Karim. Orang tua yang mempunyai anak yang tekun ibadah, membaca Al-Quran bagus, berakhlakul karimah, maka orang tuanya besok kalau meninggal dunia, dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia. Lalu yang terakhir, orang yang selamat dari siksa kuburnya Allah, wa kasratut tasbih,
orang yang memperbanyak bacaan tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Di kantor kita baca tasbih. Di perjalanan kita pegang setir, subhanallah, subhanallah. Waktu di rumah santai kita baca subhanallah, subhanallah. Jadi orang yang memperbanyak bacaan tasbih, dialah besok di alam kubur akan diselamatkan dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah saya yang singkat ini membawa hikmah dan barakah sehingga nantinya kita bisa melaksanakan 4 perkara tersebut dan kita diselamatkan oleh Allah dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi 'usrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.